Ya, nanti kalau nambahin nanti setelah kaji ya. Monggo, ini anak muda yang luar biasa ini. Mudah-mudahan derajatnya ditinggikan oleh Allah. Monggo, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan DPR, alhamdulillah hari ini bisa hadir Ketua Banggar, Ketua TAPC Pak Sekda yang saya hormati beserta seluruh anggota Banggar dan Bapak Ibu SKPD yang sudah hadir pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mencoba melihat angka-angka ini dari sudut lain, Pak Ketua. Kami mencoba melihat ini adalah proses dari perencanaan, proses dari anggaran ini adalah untuk stabilitas. Tidak hanya sekedar stabilitas sosial, tapi juga stabilitas ekonomi. Ketika berbicara stabilitas ekonomi, di situ ada pertumbuhan, ada campur tangan dari pemerintah daerah untuk memberikan stimulan-stimulan bagaimana pertumbuhan ekonomi, pergerakan ekonomi yang ada di daerah ini tumbuh. Salah satu indikator dari ekonomi tumbuh atau tidak dari program anggaran yang diberikan pemerintah yang memiliki masa manfaat lebih dari 5 tahun. Yang yang di sini berbunyi adalah soal belanja modal. Hari ini kita belanja modal hanya 8% saja, Pak Ketua. Sedangkan belanja operasional ini hampir 2 triliun. Sedangkan ini ketika berbicara masa manfaat ini kurang dari 1 tahun. Kalau berbicara kemarin Pak Sekda kita harus optimis, ya pasti kita optimis. Kenapa? Karena kita dengan duduk saja, diam saja, kita sudah mendapatkan gaji hari ini. Kita diam saja, ngedok ini saja, kita sudah mendapatkan gaji hari ini. Tapi tanggung jawab kita tidak cukup sampai di situ. Bagaimana masyarakat ini bekerja, bagaimana iklim dari usaha ini baik. Dalam pengangkatan pertumbuhan ekonomi menurut kami dibagi 2 sektor. Ketika melihat rancangan APBD ini, government sektor ini sudah tidak bisa lagi menjadi penopang bagaimana perekonomian yang ada di daerah bisa berjalan. Pemerintah pusat, kami mencontohkan di pemerintah pusat private sector yang mungkin digerakkan dengan memberikan stimulan-stimulan kepada para private sector. Contoh saja hari ini yang mungkin Mbak Iva yang membidangi ini soal perumahan, diberi kredit perumahan 1 lokasi hingga 5 miliar dengan revolving 4 tahun, Pak Cahyanto. Ini diberi kemudahan-kemudahan bagi peternak. Bagi peternak, pemerintah pusat memberikan dorongan stimulan lebih dari 2 triliun. Hari ini begitu banyak uang yang beredar di himbara-himbara supaya private sector ini bergerak. Kami di sini Pak Ketua, soal kebijakan, soal keberpihakan kepada private sector ini kami belum melihat terhadap pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kalau pemerintah pusat mungkin dengan private sector yang besar-besar seperti para pengusaha seperti Mbak Iva perumahan ini, mungkin kami yang ada di daerah, bagaimana soal UMKM, bagaimana soal industri kecil menengah, yang mohon maaf pimpinan, kami perlu laporkan karena kami adalah pansus dari RPIK, rancangan pembangunan industri kabupaten ini. Ini harusnya SKPD benar-benar serius dalam menggarap ini. Ketika kami tanya, apa produk unggulan dari Kabupaten Banyuwangi? Di situ dari hasil analisa itu berbunyi kelapa. Kami mohon maaf, sebelum jadi anggota dewan kami juga berusaha, kami melihat kelapa apanya yang diangkat. Sampai hari ini perindustrian Pak Sekda belum bisa memuaskan jawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Disahkan belum
bisa memuaskan. Sehingga hari ini macet ini. RPIK ini macet. Kan kami belum menemukan filosofis, belum menemukan kegunaan dari RPIK sehingga mengangkat UMKM, mengangkat industri yang kecil bisa menjadi menengah, yang menengah bisa menjadi besar. Bapak Ibu yang saya hormati, yang kedua adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi ini menjadi, DPRD secara keseluruhan menjadi institusi, 5 institusi terburuk yang ada di Indonesia. Tingkat kepercayaan publik kepada DPRD, DPR RI ini masuk dalam 5 besar terburuk. Kenapa? Karena kita hari ini sudah tidak bisa mewakili rakyat. Dianggap rakyat kita sudah tidak bisa mewakili. Apalagi di hari ini kita sudah mendustai rakyat-rakyat kita melalui hibah-hibah kita yang tidak cair. Seperti kemarin ada gelombang demo soal PBB, mereka sudah tidak bisa percaya kepada wakilnya. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak SKPD, kami minta tolong kerjasamanya dengan baik, karena kami yang punya konstituen, Pak Ketua. Kami membawa aspirasi masyarakat. Ini bukan soal apa yang kami dapat, tapi ini soal kredibilitas, ini soal kepercayaan. Dan kami masih muda, dan kami masih ingin mempunyai keberlanjutan dalam bersosialisasi di masyarakat. Tapi kalau hari ini kami sudah tidak dipercaya masyarakat, maka hancurlah karir kita. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin apa yang dikatakan oleh pimpinan Pak Michael, hari ini kita berbicara efisiensi, hari ini kita berbicara digitalisasi, hari ini kita berbicara transformasi, tapi kita masih menggunakan kertas, menumpuk APBD, menumpuk rancangan. Ini masih di mana efisiensinya, Bapak Ibu? Kalau kita memang benar-benar efisiensi, mari kita bersama-sama mengencangkan ikat pinggang. Kalau kita berpikir diri kita sendiri, sudah kita ini optimis. Di sini belanja operasional tidak ada yang dikurangi. Apa yang dikurangi? Di belanja modal kita kurangi. Bagaimana pertanggungjawaban kita nanti? Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, soal angka, soal anggaran, dan soal keberpihakan ini adalah soal tanggung jawab kita bersama. Saya harap Bapak Ibu pimpinan yang saya hormati, atur nuwun atas waktunya, dan mungkin akan kita detailkan bagaimana belanja operasionalnya, bagaimana pegawainya. Contoh saja, mohon maaf, kami melihat di DPU Pengairan, di situ belanja operasionalnya 30 miliar, tapi belanja modalnya kurang lebih 20 miliar. Ini sama dengan ketika kita membangun rumah, tukangnya lebih banyak daripada bangunannya. Bahannya lebih banyak daripada tukangnya. Itu Bapak Ibu, Bapak pimpinan matur. Saya ini Allah muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk anak muda yang luar biasa. Ini Bapak Ibu sekalian, apa yang disampaikan Mas Arfi, ya, ini menyangkut bahasa-bahasa filosofis, ya, yang harus dengan lakukan, tidak hanya jadi slogan. Dan digitalisasi itu juga non sewu, itu kan juga perintah himbauan dari KPK. Buku, tapi saya lihat sekretaris saya bawa buku Sakmini, Pak Ruli, bikin mau sampai biro. Iya, betul. Aduh, mas gaya apa buku itu? Diwoto ya enggak, kan gitu kan? Ya dibaca ya dibaca, bener. Tapi
pas bukunya sak ngene. Lah kira-kira itu apa? Kan pertanyaannya gitu. Maksudnya kan tak jelas kok. Jadi apa yang paham maksud saya? Apa yang disampaikan Mas Ardi? Kira-kira buku itu nyetak buku sakono enteke kira 10 juta. Terus gak dienggomani. Apakah itu efisiensi? Kan gitu. Makanya apa yang dimintakan Mas Ardi sudah saya tangkap awal sebelum jenengan tanya.